Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sebelah saya, waduh, jangan gimana ya, jangan apa ya, yang iri saya soalnya. Yang iri saya, dia masih muda, ganteng, pintar, dasinya aja putih kan. Saya berharap dasi putih itu mewakili suasana hatinya putih bersih. Ini lawyer, namanya siapa Om? Mas Ikhwan Tony. Ikhwan Tony, Masya Allah, lawyer, dan sekarang ini dia banyak mengadvokasi para korban dari investasi, ya konon katanya investasi ya, dari UYM, Ustadz Yusuf Mansur. Tapi mohon maaf, nanti saya tidak menyebutnya Ustadz, saya Yusuf Mansur aja. Mohon maaf banget ya dengan pada bersangkutan, kepada para pengikutnya, jamaahnya, mohon maaf karena buat saya agak risih gitu dalam konteks ini ya. Oke Iwan, Ya. ini saya nonton beberapa video dari Mas Darso, dari beberapa, saya juga pernah buat sebelumnya, dan beberapa yang lainnya dari Cahaya Islam ya, juga dari yang bersangkutan dari Yusuf Mansur, tentang apa ya, mulai muncul lagi persoalan-persoalan seputar apa namanya, investasi penggalangan dana yang dilakukan oleh UYM ini. Sebetulnya apa yang terjadi ceritanya ini? Ya, jadi ada beberapa korban yang memberikan kuasa kepada kita yang berkaitan dengan patungan usaha. Oh, patungan usaha. Jadi patungan usaha, pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen. Oh, oke. Nah, sekarang memang wujudnya ada di Tangerang ya, Jalan Toha. Oke, saya tahu itu. Iya. Jadi Suka lewat. Iya. Jadi ada beberapa mak-mak, ya, ibu-ibu, ya kan, yang mereka mengeluhkan dari semenjak beli mak-mak ini menginvestasikan istilahnya atau ikut program patungan usaha tersebut, itu belum sama sekali mendapatkan sebuah keuntungan yang dijanjikan. Return yang dijanjikan ya. Oke. Berarti kan di sini ada pengingkaran terhadap kewajiban yang bersangkutan. Itu sejak kapan itu kok belum dapat juga? Dari 2013 sampai 2021. Ada yang di awal 2012 mereka ikut investasi patungan usaha, 2013 ada yang ikut di awal, nah cuma keuntungannya dihitung 1 tahun setelahnya, jadi 2014 ya 2014 sampai 2021 saat Jadi ini. 2013 belum dapat untung? 2014 berarti, kalau 1 tahun dihitungnya 2014. Mulainya dihitung 2014, yang iya. setahun itu berarti grace period ya? Iya, betul. Grace period, maka tax holiday, wah Betul. mantap benar. Saya pikir cuma pemerintah aja yang ngasih grace period sama tax holiday. Oke, itu kan patungan usaha. Dalam pemahaman saya patungan usaha itu kan usaha bareng-bareng. Iya. Nah, kalau usaha bareng-bareng kan nggak otomatis untung, bisa aja rugi. Betul. Nah, barangkali nih Iwan nih, barangkali UYM nggak membagikan return tadi karena usahanya nggak untung. Gimana nih? Jadi yang baru kita layangkan kan somasi, Ya. kan baru somasi ingin kejelasan dari yang bersangkutan. Ya. Selama ini usaha yang diupayakan untung atau rugi. Baru kita kemarin 7 hari ya, kemudian 14 hari ini menunggu tanggapan atau jawaban dari somasi kita tentang usaha dari Ustadz IM sendiri kan gitu. Oke. Jadi kita belum memastikan dulu ya, apakah memang beliau lalai yang bersangkutan atau memang ada unsur kesengajaan. Kita tunggu aja dulu tanggapan atau jawaban somasi yang kita layangkan ke yang bersangkutan. Oke. Kalau nggak gini aja barangkali kita lihat di akadnya. Nah, akadnya itu ada nggak disebut dapat keuntungan berapa persen setahun dari apa, misalnya katakanlah 30% misal nih, saya nggak tahu ya, dari keuntungan, 30% dari modal atau apa gitu, ada nggak? Ada. Nah, di sini dijelaskan di dalam poin 4 syarat dan ketentuan, peserta patungan usaha insya Allah akan diberikan bagi hasil yang akan dibayarkan adalah sebesar 8%. 8% per tahun. Ya kan, per tahun, dan akan dibayarkan setelah 1 tahun dari tanggal penempatan atau tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh patungan usaha. Gitu. Ya, ini ada ketentuan 8% tidak disebutkan nih dari apa nih? dari Diskon apa? apa Ya nih? makanya apakah dari bahaya. modal,
apakah dari hasil usaha kita nggak tahu, makanya kita tunggu penjelasan dari si yang bersangkutan nih setelah kita somasi 8% ini maksudnya apa. Ya, tapi kalau saya berasumsi kalau itu 8% dari keuntungan, nah itu bisa jadi pintu exit dia tuh. Gimana gue bisa bagi, orang nggak untung kok gitu dari keuntungan ya. Nah, tapi kalau 8% dari keuntungan kecil banget tuh bos. Saya taruh duit 100.000, 100 juta, misal 10 juta misalnya. 10 juta keuntungannya dari usaha itu 1 juta misalnya. Ya 1 tahun ya. Maka saya dapat 8% dari 1 juta bos. Kecil banget itu, 80.000. 80.000 bos, Masya Allah. Saya taruh di 10 juta, dapat untung 1 juta setahun. 8% dari 1 juta, 80.000 bos. 80.000. Waduh, 0,08 itu. Kecil banget itu. Nah ini mungkin kelemahan teman-teman dulu yang pada ikut patungan usaha ini. Mungkin memang dari apa? Dari pokok klien kita ini kan mungkin ada yang niatannya memang ikut partisipasi dalam masalah mendapatkan hasil, ada juga yang nilainya mungkin ibadah. Karena kan diperuntukkan untuk haji dan umroh kan, tempat transit. Gitu. Ya. Oke, dari gini. Iwan kan sekarang mengadvokasi mereka. Iya. Itu prosedurnya bagaimana? Anda mendatangi mereka atau mereka mendatangi Iwan untuk tolong dong bantu gua dong, bagaimana? Mereka mendatangi kita. Taunya dari mana? Sudah dikoordinir, kan kemarin kita sempat broadcast tuh, ya kan? Ada yang lewat telepon, ada yang via telepon, ada yang juga diwakilkan oleh Pak Darso maupun Pak Yusuf. Jadi minta bantuan advokasi. Jadi kalian mendeklar bahwa kita mengadvokasi para korban investasi UIM. Gitu. Lalu setelah itu banyak komunikasi dengan para korban. Iya. Ada beberapa yang ikut selama kita broadcast, ada beberapa orang yang istilahnya sama kejadiannya seperti ini. Udah berapa lama itu broadcast declare itu? Berapa ya? Baru 1 bulan gitu. 1 bulan. Sekarang yang sudah mempercayakan nasibnya untuk dibantu sama Iwan berapa orang? Ada puluhan ya. Puluhan itu berapa? Ya mungkin sekitar 16 sampai 18. Baru belasan berarti. Itu kenapa? Apakah mereka kurang tahu? Karena kalau saya dengar beritanya, ini kan tanda kutip ya, nggak usah korban deh. Ini kan diikuti oleh banyak umat, bisa ribuan, bisa belasan ribu, bahkan puluhan ribu yang ikut investasinya. Kenapa yang menghubungi atau minta dibantu cuma 16-18 orang? Ya. Apakah kurang promo atau mereka happy saja, nggak masalah kok gua gitu atau gimana? Itu yang kita nggak tahu hati mereka ya. Cuma yang selama ini yang datang ke kita, mereka itu yang merasa dirugikan itu aja. Dan ingin minta haknya. Oke. Dari yang sudah datang apa? Kerugian yang mereka keluhkan apa? Ya mungkin kerugian selama ini mereka sudah menginvestasikan ikut program usaha, tapi tidak kunjung datang mendapatkan hasil apa yang dijanjikan itu aja. Lalu apakah sebelum menghubungi Iwan mereka sudah berupaya untuk memperoleh hasil dengan cara apa, menghubungi IM atau apa gitu? Mereka sudah berupaya ya kan, komunikasi, tapi nomor yang dihubungi setelah mereka dapat apa berupa sertifikat ini itu tidak bisa dihubungi lagi, gitu. Sehingga kan loss komunikasi. Jadi loss komunikasi. Iya. Ini ada di tangan saya ada contoh saudara, ya. Contoh ini sertifikat patungan usaha. Apa namanya mereka ini? Nggak pakai sertifikat ya, pokoknya ya, patungan usaha. Lalu disebutkan saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara Atikah. Oke. Nah, nilainya 12 juta rupiah. Bla 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 bla, di bawah tanda tangan Yusuf Mansur, salam hormat. Saya bacain aja ya. Ucapan terima kasih ini sekaligus sebagai bukti keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam patungan usaha. Semoga kita bersama terus di program patungan usaha berikutnya atas izin dan ridha Allah. Wah. Jadi kalau saya punya gini, saya berarti ikut. Nah, sebetulnya kan kalau orang sudah megang sertifikat ini kan dia berhak menagih gaji 8% setahun. Ini gimana? Iya berhak, ya, sesuai apa yang dijanjikan. Kalau misalkan sudah apa yang bersangkutan berarti kan ada ingkar ini, ya kan ada cedera janji misalnya. Makanya kita memberikan somasi peringatan. Seharusnya kamu ya kan menjanjikan
setiap tahun seperti ini. Cuma sampai saat ini kok belum ada gitu. Bagaimana tanggung jawabnya? Ada yang pernah datang nggak ke markasnya di mana gitu, di Tangerang atau di mana gitu markas KM ini? Kalau sebagian yang kita kuasakan itu belum pernah sama sekali, karena Belum mereka pernah. posisinya kan di daerah. Daerah ya. Daerah. Itu sampai se-Indonesia menyebar kemana-mana ya? Iya, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Garut tadi kan, dari Palembang, ada yang dari Boyolali. Nah, waktu mereka yang di daerah itu, bagaimana proses bergabungnya mereka? Transfer atau didatengin atau bagaimana? Berdasarkan informasi yang kita dapat dari klien kami, mereka itu tertarik waktu melihat di media televisi ya. Pemarak-maraknya. Ada iklan lah, tanda kutip Iya, gitu ya, iklan. blocking time ya. Saya orang televisi juga jadi tahu blocking time. Oh gitu, lalu mereka ada nomor kontak yang bisa dihubungi, ada nomor rekening yang bisa ditransfer. Iya, betul. Lalu setelah transfer ini dikirim ke yang bersangkutan lewat kurir atau apa pos gitu ya. Iya. Ini sebagai bukti. Kan Iya, di sini iya, iya. sekaligus sebagai bukti keikutsertaan. Iya, Jadi kan iya. sebagai bukti otentik. Iya, iya. Di sini juga disebut ucapan terima kasih ini sekaligus sebagai bukti keikutsertaan. Jadi ini sudah sah ini ya, pengakuan dari yang bersangkutan Iya, ya. betul. Jadi nggak perlu lagi mana kwitansinya, mana bukti transfernya ya. Iya. Sudah ada ini ya. Oh. Oke, saya mencoba membayangkan berapa sebetulnya korban dalam rupiah program ini ya. Ini kan ada yang 12 juta. Ada nominal lain nggak yang lebih kecil atau lebih atas dari ini untuk Ada patungan usaha ini? 10 juta. Oh, ada nominal 10 Ya, juta. 10 dan 12 juta. Oh, Pertama dua ini aja ya. Tapi satu orang boleh beli beberapa sertifikat atau gimana? Atau terus satu? Itu saya belum tahu aturannya ya. Cuma yang selama ini datang ke kami, satu orang itu satu dengan Satu. nominal 10 juta dan 12 juta. Dan ini katanya diinvestasikan untuk usaha apa? Pendirian dan pengembangan hotel dan apartemen. Oh, hotel yang Hotel City itu. Ya, sekarang Tangerang namanya itu? Hotel City. Kalau apartemen? Apartemen sama, cuma kemarin kita investigasi ke sana. Jadi yang masih ada aktivitas itu hotel. Ya, sedangkan yang sebelah kiri itu, kalau yang saya lihat itu kayaknya dibuat apa ya? Dibuat tempat santri. Bagus juga mungkin. Di lokasi yang sama ya? Di lokasi yang sama. Kalau Hotel City saya tahu dia mau Momotola, saya sering lewat Iya. mondar-mandir situ, cuma nggak mampir, memang keperluannya apa juga mampir kan? dan mungkin nanti ada vouchernya, bisa minta voucher ya. Oke, itu kan hotel sudah berdiri, Iya. sudah beroperasi. Harusnya sebagai seorang yang punya saham, tanda kutip ya, karena ikut patungan usaha kan harusnya dapat laporan. Katakanlah nggak usah laporan keuangan apa, nggak ada tadi seperti janjinya 8% per tahun gitu. Ini kenapa bisa blas sama sekali gitu loh? Nah, ini yang kita cari tahu. Jadi kita istilahnya nggak sujon dulu, ya kita ngasih somasi dulu. Nanti jawabannya apa? Selama ini kok dari yang bersangkutan tidak ada penjelasan sama sekali. Apakah sudah? Mungkin kita tidak tahu, ya kan? Atau memang tidak sama sekali itu diberitakan atau diinformasikan. Cuma Somasi dikirim kapan? somasi kemarin dikirim akhir Agustus ya. Akhir Agustus 2021. 2021. Berarti belum lama dok. Belum Sekarang lama. baru belum 2 pekan ya? Belum 2 pekan. Hampir besok ini udah 2 pekan. Tanggal Oh, 29. oke. Tapi belum dijawaban. Di situ disebutkan ada waktu nggak? Batas waktu Ada berapa? batas waktu 14 hari. Oh. Nanti kalau misalkan besok Minggu ya, berarti Iya. minggu ini terakhir. Ya, sekarang tanggal 11 ya. Kalau Iya, mereka iya. melalui surat, ya berarti kita tunggulah. Tangerang Jakarta paling 2-3 hari ya paling lama. 3 hari. Oke. Kalau misalkan nggak kunjung datang, ya kita akan melakukan somasi yang kedua. Gitu. Oh. Ada nggak etikat baik dari yang bersangkutan kan menyelesaikan permasalahan ini? Iya, iya, iya. Saudara, di tangan saya ini ada voucher ya. Voucher senilai Rp350.000 di Hotel City ya. Boleh dipakai. Apa ini maksudnya kalau kita bawa sini, kita nginap dapat potongan gitu Iya, ya? potongan. 350.000. Voucher, iya. Kalau harga hotelnya 1 juta misalnya. Kalau harga nginapnya cuma 200.000, saya dapat besok 200.000. Gimana ya? Nggak tahu deh tuh. Teknisnya Ini gimana. ada yang pernah pakai nggak klien Anda nih untuk dipakai? Tadi yang dijelaskan Bu Umi ada pernah dipakai. Bisa. Bisa. Bagus kondisi hotelnya bagus.
Ini kamarnya bagus loh. Kamarnya bagus loh. Tuh, dahsyat. Tuh. Itu fotonya. Ini promosi. Oke, kalau gitu di ujung cerita kita mau tahu tindakan Iwan dan kawan. Anda berapa orang nih yang bantu teman-teman nih? Ya tadi kurang lebih ya 15 sampai 14. Enggak. Lawyernya? Oh, lawyernya 3 orang. 3 orang, oke. Banyak-banyak. Tindakan Iwan dan teman-teman yang 3 orang itu nanti apa kalau pada hari ke-14 tidak berkabar berita juga dari sana? Ya, kita kan kasih tadi saya bilang Somasi yang kedua. kedua, ketiga, umpama yang ketiga ini tidak diindahkan, maka kita akan ke jalur hukum. Emang harus 3 tahap ya kalau somasi ya? Ya enggak sih, memang tidak ada ketentuannya. Cuma kan kita namanya itikat baik, ya kan? Karena si siapa namanya Haris Azhar nggak sampai tiga kali, Ya, nggak 3 kali somasi lawan soalnya ini Luhut kan Binsar Panjaitan. Ini kan perusahaan mungkin ya, perusahaan besar. Jadi kita nunggulah ada itikat Bahaya baik. banget. Ya kan? Sebenarnya kalau kita push bisa aja kan gitu. Bos, sorry ya pemirsa ya, saya nggak bermaksud ngompor-ngomporin atau provokasi, tapi begini kalau saya sih kelamaan gitu. Soalnya saya merasakan sendiri kalau persidangan tuh kadang ada jawaban, ada gugatan jawaban. Itu waktu yang dikasih persidangan tuh sangat cepat sekali kan gitu. Ada replik kan gitu. Iya. Intinya kan kita ingin yang terbaik ini. Sebagai lawyer dari mereka, ada nggak hal-hal yang Anda alami terkait ini, misalnya tanda kutip ancaman, teror atau apa, warning gitu, wah hati-hati gitu misalnya, ada nggak? Nggak ada ya? Ada Allah saya. Oh enggak, itu ada nggak kejadian, ada nggak? Tapi nggak ada. Entah WA atau apa gitu nggak ada ya? Ini nanya doang, ini boleh kan nanya kan? Jawabannya nggak ada ya alhamdulillah. Kalau ada kenapa ada kan gitu, dari mana? Oke saudara sekalian, saya tidak bisa ngomong banyak-banyak karena ini gimana ya? Tapi ikut berdoalah bagaimana supaya Allah berikan jalan keluar terbaik. Oh ya, sebelum ditutup gini. Saya pernah bicara seperti ini tentang YM ini di podcast saya sebelumnya. Lalu setelah itu ada beberapa yang japri saya maupun dalam komentar di kolom komentar. Mereka bilang, kenapa mesti gibah? Ini kan Ustadz juga. Kenapa saling serang dengan Ustadz? Nah, mumpung ini saya jadikan kesempatan bahwa kita tidak gibah. Nah, mesti dibedakan gibah ya. Kalau gibah itu membicarakan orang yang tidak punya dampak publik. Nah, misalnya kita ngomongin Bang Dullah, tukang cincau keliling kampung. Ah, kita omongin tuh Bang Dullah begini. Ah, itu gibah. Kita ngomongin Ko Ani, tukang gado-gado di pojok gang. Nah, itu gibah. Tapi kalau kita bicarakan seorang yang punya dampak publik, entah dia seorang tokoh, apalagi dia pejabat, penguasa segala macam, maka itu bukan gibah, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh paling gampang kalau kita ngomongin kejelekan orang itu gibah, itu yang namanya Fir'aun, Namrud, Qorun, Haman, itu disebut dalam Al-Quran. Dan semuanya jelek. Masa kita ngomong, Allah gibah lo gitu, kan nggak mungkin. Ya kan? Karena apa? Karena Fir'aun seorang raja, Qorun seorang pengusaha, Haman seorang pejabat Menko, segala urusan gitu ya. Haman itu yang dipercaya oleh Fir'aun. Nah, tindakannya, ucapannya, perilakunya itu akan berdampak pada publik. Bangsa Mesir waktu itu gitu, plus Israel. Nah, jadi kalau ini kita bicara seorang YM yang mengkolek dana, ini dampaknya luar biasa. Ini 12 juta bos, ada 10 juta. Kalau bangun hotel itu pasti miliaran itu. Saya kebayang berapa banyak orang yang menginvestasikan duitnya untuk membangun hotel itu dengan harapan ada return, ada hasil. Itu kembali soal dampak publik ya. Jadi gitu ya, teman-teman, dengan segala hormat ya, ada teman-teman yang baik sama saya, japri segala macam karena kenal sama saya. Janganlah, itu kan gibah, janganlah, itu kan selama Ustadz. Selama Ustadz, emang gue Ustadz kan gak? Jadi gitu ya, kita mesti bedakan. Jadi kalau saya mengkritisi public figure, bahkan penguasa, itu menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Anda tahu Afdalul Jihad? Afdalul Jihad itu kalimatun adil indal Sultanul Jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Itu bro, oke? Terima kasih banyak, Iwan. Alhamdulillah. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قالوا إنها